Halo sahabat, balik lagi bersama saya. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengajak sahabat mengenal cara menggunakan perintah-perintah pada aplikasi AutoCAD. Mulai dari cara membuat garis, kotak, dan bentuk lainnya, sampai membuat arsir pada objek. Oke, langsung saja. Pada video sebelumnya, saya sudah sebutkan, jika untuk menggambar sebuah objek terdapat pada tab Home, terus pada kolom Draw. Kita bahas satu persatu serta cara untuk menggunakannya seperti apa. Pertama, line. Caranya bisa dengan mengklik ikonnya atau ketik huruf L pada keyboard lalu enter. Selanjutnya tentukan titik awal, lalu masukkan ukuran yang mau dibuat. Contohnya, saya masukkan 100. Oh iya, untuk membuat garis tegak lurus menggunakan orto ya. Bisa dengan klik tombolnya atau klik tombol F8 pada keyboard. Jika sahabat ingin memasukkan kemiringan, yaitu dengan menambahkan icon lebih kecil dengan cara tekan tombol Shift dan koma secara bersamaan, lalu masukkan kemiringannya. Contohnya, L, enter, icon lebih kecil. Contoh, saya masukkan 30 derajat, enter, lalu masukkan panjang garisnya. Yang kedua, polyline. Sama, bisa klik ikonnya atau dengan ketik PL pada keyboard. Cara pembuatannya juga sama, ketik PL, enter. Klik titik awal, masukkan ukuran yang akan dibuat, lalu enter. Perbedaan antara polyline dengan line yaitu jenis objeknya. Contoh, kita membuat bentuk seperti ini. Jika line garis yang dibuat terpisah satu sama lain, sedangkan polyline menyatu atau menyambung seperti ini. Jika sahabat ingin membuat garis tegak lurus atau miring, caranya juga sama dengan cara membuat line ya. Selanjutnya, circle atau lingkaran. Pada circle terdapat beberapa cara membuatnya. Jika kita klik ikon panahnya, maka akan keluar pilihannya. Mulai dari circle radius, circle diameter, 2 point, 3 point, tan radius, dan tan. Khusus pada circle radius, cara menggunakannya ketik C pada keyboard lalu enter. Kemudian tentukan titik tengahnya. Masukkan ukuran lingkaran yang mau dibuat. Misal saya buat 50 lalu enter. Sedangkan pada pilihan yang lain tidak ada perintah di keyboard ya. Jadi harus klik ikonnya langsung. Untuk circle diameter hampir sama dengan cara circle radius. Hanya saja ukuran yang dimasukkan adalah ukuran sisi lingkaran ke sisi lingkaran, sedangkan radius antara tengah dan sisi lingkaran. Cara membuatnya, klik ikonnya, lalu masukkan ukurannya, berarti 100 lalu enter. Untuk 2 point sama persis caranya dengan circle diameter. Lalu 3 point seperti ini, klik ikonnya, klik titik awal, titik kedua, lalu titik ketiga. Untuk 3 point ini, jikapun kita masukkan ukuran lingkarannya tidak akan presisi ya. Lalu tan radius dan tan untuk memuat lingkaran di antara objek. Kalau tan radius di antara 2 objek, sedangkan tan di antara 3 objek. Contohnya seperti ini. Ini merupakan tan radius. Dan ini merupakan tan. Lanjut, ARC atau 3 point. Cara menggunakannya dengan cara ketik A lalu enter. Tentukan titik awalnya, titik tengahnya, lalu titik akhirnya seperti ini. Pada ARC ini juga sama ya. Ada banyak pilihan cara menggunakannya. Untuk penggunaannya sama dengan ARC 3 point, jadi saya lewat saja untuk penjelasannya. Selanjutnya, rectangle. Caranya dengan ketik ERC, enter. Klik titik awal, masukkan ukurannya. Saya masukkan 100 pakai koma ya. Jika sudah muncul icon gembok seperti ini, lalu masukkan lagi ukurannya. Saya masukkan 100 lagi, lalu enter. Pada rectangle icon panah juga, jika klik maka akan keluar perintah polygon. Polygon ini perintah untuk membuat bentuk dengan sudut tertentu.
seperti segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Cara menggunakannya, ketik POL lalu enter. Masukkan jumlah sudut yang akan dibuat. Contoh, saya masukkan 3, kemudian klik titik awal. Di sini ada 2 pilihan ya. Perbedaannya jika inscribe in circle, ukuran yang dimasukkan yaitu dari tengah bentuk ke sudut bentuk. Sedangkan circumscribe about circle yaitu dari titik tengah ke garis lurus bentuk. Selanjutnya ada ellipse. Caranya ketik EL lalu enter. Saya masukkan 100 lalu lebarnya 25. 25 ini dari tengah ya. Jika diklik arah panahnya terdapat axis N dan elliptical ARC. Untuk axis N sama dengan ellipse, sedangkan elliptical ARC ada perbedaan di akhir. Kita bisa membuat ellipse menyeluruh atau hanya separuh saja. Kemudian di sini ada hatch. Hatch ini untuk membuat arsir di dalam objek ya. Caranya ketik H lalu enter. Untuk perintah hatch ini ada toolbar tersendiri ya. Tampilannya seperti ini. Di sini terdapat kolom boundaries, pattern, properties, origins, option, dan close. Boundaries ini untuk memilih objek yang akan diberi arsir. Terdapat pick point, select, remove, dan recreate. Untuk memilih objek bisa dengan pick point dan select. Perbedaannya, jika kita menggunakan pick point, kita klik di tengah objeknya. Jika memakai select, garisnya yang diklik. Remove untuk menghapus, kalau ini tinggal delete aja sih. Lalu recreate untuk mengembalikan garis batas hatch yang sudah terhapus. Lalu pattern ini merupakan tipe-tipe arsirnya ya. Ada banyak pilihan jika diklik arah panahnya. Oh iya, untuk pattern bisa ditambah. Cara menambahkannya dengan cara masuk ke option, ketik OP, enter. Pada file, klik tanda panah pada support file, klik add, maka akan muncul tambahan tab. Lalu pilih browser, lalu open. Maka di pilihan patternnya sudah ada. Untuk pattern tambahan, linknya di deskripsi ya. Properties untuk mengatur patternnya. Tab ini ada pilihan untuk menyortir patternnya. Di sini ada layer, terus warna, transparansi, angle, dan skala hatch. Cara pakainya untuk ketiga ini dengan klik arah panahnya lalu pilih yang akan digunakan. Untuk transparansi dan angle bisa digeser garisnya atau dengan memasukkan angkanya. Contohnya untuk transparansi nggak dirubah, lalu angle-nya kita bikin 45 derajat. Untuk tipe pattern seperti ini sudah mempunyai kemiringan 45 derajat ya. Jadi jika kita masukkan kemiringan 45 derajat, maka patternnya akan menjadi 90 derajat. Untuk skala dengan memasukkan angkanya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada set origin. Set origin ini untuk menentukan titik awal patternnya ya. Klik saja ikonnya lalu tentukan titik awalnya. Untuk asosiatif dan anotatif tidak perlu diubah. Sedangkan match properties ini untuk menyamakan pattern yang sudah diubah dan belum. Cara kerjanya bisa dengan ketik MA, enter, lalu pilih pattern yang sudah disetting, kemudian pilih pattern yang belum, maka patternnya akan sama. Oh iya, match properties ini juga bisa digunakan pada garis dan layer ya. Yang terakhir close untuk menutup toolbar hatch. Supaya durasi videonya tidak kepanjangan, kita akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai cara membuat objek pada aplikasi AutoCAD. Sampai jumpa di video selanjutnya.